selama perkuliahan itu ada persaingan gak sih Mas? Maksudnya antar mahasiswa gitu? Kalau persaingan sih Atau justru saling support? saling support sih Mas, kalau yang saya rasa gitu ya Mas ya. Dan kita cuma bertiga gitu kan, Jadi persaingan bilangnya juga belasan. belasan kan sama yang kendal Mas. Jadi yang di sini Oh kendal iya, sorry, tiga. sorry. Oke, oke. Ya jadi emang apa ya, disebut persaingan enggak juga sih Mas, karena ya kita ngerjain kan bareng gitu kan. Jadi bisa ngasih masukan, kamu misalnya warnanya kurang ini, fontnya Oke. terlalu besar Oke, gitu, oke, oke, oke. laptopnya kentang. Kalau itu roasting sih Oh jatuh-jatuhnya. iya, Terus ini itu enggak sih pernah ngerasain suka duka bareng pasti ya bertiga itu ya? iya betul. Kalau secara alat, ngomongin alat nih, secara device itu penting nggak sih? Khususnya buat Dibilang, di cafe ini. ya dibilang penting, penting dong. Karena apa ya, dari aplikasi untuk Oke. desain grafis atau mungkin yang suka videografi Oke. kan, Oh, berarti bisa ya videografi masuk di cafe bisa? oh ada dong, ada Oh, makulnya Mas. oke. Dan Berarti bisa. kemarin kita juga yang DKV itu pernah buat short movie Mas. Wah keren Waduh. sekali Di mana kan. itu bikinnya itu? Dibikinnya di apa Mas namanya, pasar. Pasar Subah. Iya betul, Oh, Pasar pasar Subah. Subah ya. Itu barang siapa itu kalau begitu? Kita kerjasama sama itu Sakta Kreatif Mas, waktu itu Waduh. studio kreatif dari Warung Asem. Hasilnya lumayan. Maksudnya hasil videonya ya? Oh ya, dari videonya sih menurut saya wah oke banget sih Mas. Karena Oke. dari apa ya, pengambilan gambar, dari warna juga udah oke sebenarnya. Berarti dibimbing juga gitu berarti ya? Betul, betul. Kayaknya ada saya sih di situ. Oh, apa iya? Kayaknya ada saya di situ deh. Oh iya betul, kan kita satu tim. Kalau selama berkuliah itu apa ya? Sering ngerasa itu nggak sih kayak dikucilkan gitu nggak dari jurusan lain kan cuma bertiga nih. Mm-mm. Maksudnya ngerasa kayak minoritas minoritas banget ya sih? Enggak juga sih Mas. Karena apa ya, kita udah kenal sama dosen-dosen di sini aja gitu. Jadi Oke. Kan biasanya sering gitu sih. Maksudnya dengan jumlah mahasiswa yang sedikit itu ngerasa minoritas kayak dijauhkan dari warga gitu kan. ya Bisa kalau jadi itu diasingkan warga bisa kalau jadi. itu masalah pribadi. Sorry. Berarti selama perkuliahan itu bisa dibilang happy banget lah ya. Lumayan. Agak mikir dulu ya. Iya, karena emang ya kalau di kafe itu emang minusnya di sini kurang studio sih Mas, dan sekarang sudah Oke. dibuat dan ini sebuah apa ya? Sebuah pencapaian lah Mas ya. Oke. Sebuah achievement mungkin ya. Achievement bagi DKV Unis Batang, karena ini sekarang ada alat-alat lampu, sekarang ada acara podcast sendiri. Oh ya BTW kalau boleh tahu ini Mas, kenapa sih milihnya tuh podcast gitu Mas? Waduh. Ini buat saya ini. Iya. Iya. Kan dari project-project lain misalnya banyak yang short movie Oke. atau apa gitu. Ya kita ya ingin mencoba yang baru sih kan untuk film pendek kan udah pernah tuh. Nah, Oh iya kita udah pernah. coba cari dia di bidang lain ya siapa tahu dengan adanya podcast ini kan kita bisa ya seperti itulah. Sama itu ya Mas, kalau podcast tuh masih rame-ramenya gitu Iya. kan. Ini juga kan masih ramai. Jadi ya kita mencoba mengikuti apa yang ada dengan Betul, apa yang kita betul. bisa gitu aja sih. Betul. Mas sendiri merasa nyesel nggak Mas sudah lulus malah ini baru ada? Iya, saya kesal sendiri Mas sebenarnya, Mas. Saya lulus dan ini studio sudah jadi dan agak gimana gitu Mas sebenarnya. Karena di zaman saya kan tidak ada gitu kan. Tergolong primitif kan? Primitif sekali Mas. Jadi curhat ya Mas ya. Oke, nggak apa-apa lah ya. Ya, tapi kan Anda bisa main ke sini lah kapan-kapan lah ya. Boleh, boleh kalau ada kesempatan. Sangat terbuka lah untuk alumni khususnya lah ya. Terima Mungkin kasih. Anda bisa apa ya? Memberikan ide-ide mungkin ya atau mungkin memberikan konsep-konsep lain, tema-tema lain. Boleh, ya, boleh bisa. ya. Kami Bisa. sangat ya menunggu itu sekali. Titik saran sangat ya dibutuhkan juga. Terima kasih siap. Oke, lanjut ya. Ada itu enggak sih? Maksudnya kayak apa ya? Mungkin saran ya untuk siswa-siswa yang baru lulus SMA yang punya bakat-bakat atau mungkin hobi di bidang ini di kafe khususnya, mungkin ada saran nggak sih? Ada dong. Bagi Anda, bagi Anda lulusan SMA, SMA atau SMK multimedia, yang ingin melanjutkan bakat dan minat kalian bisa join di Unis Batang. Yoi.
Sangat terbuka di sini ya kampusnya. Terbuka sekali. Welcome. Dengan Kalian bisa biaya. merasakan podcast. Iya. Saya jadi nggak enak ya di sini ya BTW. Nggak apa-apa mas. Promosi lah mas, Unis mas. Oke, boleh. Ya kita potong dulu sebentar karena akan ada jeda iklan sebentar dan kita akan lanjutkan ya kita cari-cari info-info menarik lainnya dengan narasumber kita tentunya dan kita akan kembali lagi tetap di Sleep Podcast. Balik lagi di Sleep Podcast dan kita lanjutkan yang tadi. Nah, untuk kuliah di kafe ini kan ada magang Mas ya? Ada. Dulu Masnya magang di mana nih? Kalau saya di itu mas, Sakta Kreatif. Sakta Kreatif di Warung Asem. Warung Asem. Itu apa itu? Maksudnya apa itu? Sakta Kreatif itu jadi kayak apa ya mas? Agensi kreatif gitu mas. Mereka menerima job-job kayak pembuatan misalnya iklan seperti itulah. Iklan. Desain-desain grafis. Advertising juga katanya ya? Iya. Oh, berapa bulan di sana? 1 bulan mas. 1 bulan di sana. Itu berarti perkuliahannya libur? Iya. Tetap ada perkuliahan tapi kalau waktu zaman saya itu jadi gini mas, magang tapi dicampur sama KKN gitu mas. Jadi KKN saya di desa dan magangnya di Warung Asem itu tadi. Dalam waktu yang sama? Iya. Loh kenapa? Nggak tahu. KKN juga 1 bulan berarti? KKN 1 bulan alhamdulillah. Berarti sulit gak tuh? Sulit banget magang, sih mas. KKN. Ya, bagi waktunya itu ya mas ya, misalnya apa ya, kalau di posko nggak ada orang itu kan kita mau nggak mau harus ke sana gitu kan. Itu untuk cuma di kafe atau semua jurusan juga KKN sama itunya bareng magang? Kalau yang magang kalau nggak salah cuma di kafe mas waktu itu mas. Iya. Berarti hitungannya di kafe pas itu magangnya telat atau justru kecepatan? Wah kurang tahu mas saya kalau jadwalnya itu. Kayaknya telat sih mas. Oke, berarti cukup sulit ya membagi waktu antara KKN dengan magang. Di waktu yang sama. Wah, itu membuat itu juga bikin ini juga nggak? Maksudnya bikin sulit itu nggak sih? Maksudnya dari magang kan tentu ada tugas dong. Nah itu diselingi KKN ribet banget gak? Iya ribet mas, bagi waktunya. Tapi Anda lebih prioritasin mana antara KKN sama magang? Kalau saya setengah-setengah sih mas. Kurang konsisten mungkin ya? Iya. Soalnya saya ke tempat KKN kalau misalnya sepi aja gitu, nggak ada orang di posko, jadi kan. Loh ngapain? Ya nggak tahu mas. Yang penting datang aja gitu kan, daripada gak ada orang. Oke. Tapi ya merasa ada itu enggak? Apa ya? Ada value tertentu enggak? Maksudnya dengan ada yang ikut KKN sama magang? Jelas ada lah. Jadi apa ya, menambah pengalaman baru sih mas yang. Dengan effort yang begitu sulit ya? Iya. Gila. Ya, selamat ya sudah terlewati semuanya. Sudah wisuda mas ya, enak ya. Nah, kalau untuk TA? TA sendiri alhamdulillah kemarin sudah selesai dan sudah pameran dan alhamdulillah juga sudah lancar. Prosesnya kalau dari awal gimana tuh kalau boleh diceritain? Dari awal mungkin bikin apa gitu? Kalau awal kita buat itu mas, apa namanya? Proposal, betul. Jadi proposal kan dari bab 1 sampai bab 3. Kalau misalnya nanti sudah di ACC baru dilanjut ke TA-nya itu. Isinya apa tuh bab 1 sampai 3? Bab 1 sampai bab 3 ya itu kayak dasar-dasar teorinya aja sih mas. Oh, lebih ke deskripsi berarti, jurnalisme gitu. Iya. Oke. Kalau untuk pembuatan ini apa proposal sama eksekusinya itu selang waktunya berapa bulan? 6 bulanan mungkin mas. Wah lama ya. Iya. Merasa itu enggak sih? Maksudnya stres gak di waktu bikin proposal? Stres dong. Saya manusia normal gitu ya kan. Pusing pasti ya? Pusing. Jam tidur aman tapi? Ya walaupun di atas jam 12 tapi aman. Mental aman. Kesehatan juga aman gak deh? Aman walaupun ya itu tapi aman. Kalau untuk apa ya? Kira-kira budget berapa sih, habis berapa untuk TA sendiri? Dimulai dari proposal nih sampai ke eksekusi. Kalau proposal sih nggak bayar sih. 2 digit ada. Kalau full sama TA cuma berapa? Kemarin saya 1,5 mas. Wah, udah bersih. Ya. Pamerannya berapa hari sih mas? Pameran ya? Iya, 3 hari mas. 3 hari. Konsep apa yang Anda bawa selama pameran? Konsepnya yang jelas itu
menerangkan tentang TA saya, Mas. Iya benar. Oh, iya. Maksudnya Anda bikin apa di situ loh? Oh, saya bikinnya packaging, Mas. Packaging Oke. sale pisang, le sale. Opsinya banyak gak sih maksudnya buat TA itu? Apakah cuma Banyak. terpatok hanya bikin satu Oh, atau ada opsi banyak? oh kalau TA ya bikinnya satu konsepnya. Oke, satu-satu berarti. Tapi kalau misalnya opsi, misalnya Mas kan mau TA itu, ya pasti banyak. Misalnya mau bikin komik gitu mungkin kayaknya bisa deh. Komik. Komik. Wah, kebetulan saya nggak ada Komik minat terus ke situ. apa ya? Buku anak, teman saya juga buku anak bisa. Oke, anak siapa tuh? Anak orang. Anak siapa? Berarti untuk 3 mahasiswa itu pengeluarannya sama nggak sih atau malah beda? Beda-beda sih, Mas. Yang 2 itu ambilnya apa? Yang satu buku anak, yang satu packaging juga. Loh, Iya. nggak beda berarti. Berarti ya kalau sama nggak apa-apa antar mahasiswa. Kan packaging nih punya Mas, yang satu packaging juga. Nggak apa-apa sama. Harusnya nggak sama. Harusnya nggak sama sih, Mas. Tapi nggak apa-apa kali, Mas ya. Ya, Siapa tuh kalau boleh tahu? ya ada. Hadir di sini nggak orangnya? Ada. Tapi nggak apa-apa sih, Mas. Ya, tapi kalau saya kendala dari packaging sendiri itu tempat pembuatannya sih, Mas. Di Batang sendiri belum ada gitu. Yang Maksudnya bisa bikin apa tuh? standing pots, Mas. Produknya apa? Sale pisang. Oh, kok sulit? Iya. Maksudnya nggak ada itu apa? Pabrik atau gimana? Untuk pembuatannya? Mm-mm. Pembuatan packagingnya di sini belum ada, Mas. Di Batang, di Pekalongan kayaknya belum ada. Saya sudah tawaf, Mas, sekitar di Batang. Saya sudah muter-muter, Mas, di Batang dan nggak ada sih. Ketemunya di Malang. di Malang. Saya pesannya online, Mas. Mas. Tapi itu enggak sih? Tapi sesuai ekspektasi dong barangnya maksudnya. Iya, Bagus. untungnya bagus sih. Oke. Dari bahan bener juga lah. oke gitu kan. Kalau untuk salinnya berarti kan bikin salin beneran dong? Iya dong, Enggak cuma bukan dari Lego, Mas. berarti cuma beneran isi sale, bukan Iya. dami-dami gitu. Bukan. Jadi Oh. kan saya sekalian jualan juga, Mas. Duh. Lumayan Bu, untuk balik-balik modal gitu kan bisa. Katanya juga kemarin untung sampai 2 digit ya? Iya 2 digit, Mas. Kurang 435 digit. Kalau TA berapa hari? 1. TA? Mm-mm. TA apa nih? Pameran maksudnya. Pamerannya 3 hari, Mas. 3 hari. 1, 2, 3 Agustus. Berarti full. 1 hari 24 jam. Enggak dong. Paling dari jam 10 sampai jam 4 pagi. Enggak. Kemalaman, Mas, sampai jam segitu, Mas. Iya sih. Tapi ada itu enggak sih? Maksudnya kayak insight gitu dengan mengadakan TA buat Masnya pribadi? Yang jelas menambah pengalaman ya, Mas, kayak Wah, itu terlalu basic sih, itu jawaban normal sih. tapi kan emang Orang daftar kerja aja menambah pengalaman, Mas. Maksudnya ini menambah pengalaman. tapi kalau saya daftar kerja cari uang kok, Mas. Loh, itu sangat realistis ya. Iya dong. Tapi benar ada insight. Selain Ada. menambah pengalaman apa tuh? Nambah relasi sih, Mas. Saya bikin kaos jadi kenal bakul kaos gitu kan. Jadi tahu-tahu tentang cara apa ya? Pembuatannya gitu loh, Mas. Oke. Berarti selama bikin TA itu kok ada bikin kaos juga? Merchandise? Merchandise betul. Jadi kaos, Oke. topi, pin, Box juga stiker. nggak? Box Oh itu. iya. Tapi Ada. kalau saya bukan box tapi itu tote bag Oh, harus itu. harus. Maksudnya merchandise itu perlu. Perlu. Oh, sedetail itu berarti ya? Iya. Makanya pengeluarannya juga lumayan. Ada rasa menyesal nggak? Enggak dong. Jadi saya waktu habis apa namanya? TA itu lega sih, Mas. Maksudnya dalam artian lega gimana nih maksudnya? Ya karena udah nggak ada beban lagi gitu. Loh, Karena gitu sebelum ya? TA kan apa ya, kayak kepikiran terus nanti oh ini kurang ini seperti itu. Jadi kayak Oke, berarti ya lumayan lega lah ya. lumayan lega. Dan kita potong lagi sesi kedua dan kita akan lanjutkan nanti setelah bincang-bincang berikut tetap di Sleep Podcast. Kembali lagi di Sleep Podcast dan kita masuk ke sesi akhir. Untuk penutupan ada nggak sih, Mas? Maksudnya kayak motivasi? Nanti aja itu nih, nanti aja ya. Kita ke pertanyaan dulu. Ternyata ada kiriman pertanyaan sekitar 175, kita ambil 3 saja ya. Pertanyaan pertama dari @l_diabel070. Ngomongin tentang DKV, ada nggak sih pengalaman yang benar-benar susah dihilangkan semasa kuliah di DKV? Ada nggak? Wah.
dramatis Mas biasanya. Oke, oke. Ada dong. Jadi waktu kita kuliah dulu tuh ada pameran di veteran ya Mas ya. Oh iya dulu. Oh iya, iya, iya. Veteran, iya. Jadi Wah, jadi flashback nih. iya dong. Jadi waktu itu sekalian sama kita tampil ya Mas. Iya. Tampil di acara tahun baru. Oh iya benar 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 20. 19. Oh iya 20. 19 ke 20 ya. Oh iya benar benar 2000. Nah, itu keren sekali sih. Dan yang sangat disayangkan itu hujan ya Mas ya. Iya. Padahal di situ kita udah benar-benar solid ya. Iya betul. Dan Solid. penontonnya katanya 14 juta orang. Waduh, waduh, itu terlalu berlebihan Oh dong. iya. Ya ada lah 14 orang. Itu Karena pun hujan ya Mas ya. ya itu pun neduh. Iya. Kasihan ya. Dan selain pameran itu sama kemarin waktu kita bikin film sih Mas, itu seru banget Mas. Iya benar-benar itu termasuk apa ya? Memorable banget lah ya. Betul. Dan kita sampai ngurusuk-ngurusuk ke pasar. Itu saya nggak ikut. Oh nggak ikut. Dan ngurusuk-ngurusuk ke sawah juga waktu itu Mas. Oh iya? Iya. Demi sebuah shoot doang Wah, gitu ya? iya dong. Saya sampai nyebur ke kali Mas. Nyari ikan gepi. Enggak dong, saya nge-shoot itu Mas dari bawah. Di bawah sungai biar angle-nya tuh keren gitu kan. Berarti memang jatuhnya itu di DKV itu memang kayak tergantung dari project ya. Iya. Momen-momen itu tuh memang sulit hilang sih ya. Dan itu seru banget dan bakal diingat sampai nanti besok. Enggak, sampai nanti lama gitulah. Oke. Pertanyaan selanjutnya dari Oke. apa ini bacanya? 4Y4K. Suka duka kuliah di DKV apa aja sih? Nah, menarik nih. Nah, sukanya itu banyak Mas. Kita ketemu teman baru, kita bisa podcast. Iya. Bridging yang sangat menarik ya. Itu sebuah Yoi. advertising yang sangat baik. Yang jelas sukanya itu kita bertemu orang-orang yang baru, kita bertemu dengan dosen-dosen yang luar biasa gitu kan. Dan kalau dukanya sih apa ya? Duit. Duit, Bener. Device. betul sekali. Itu menurut saya dukanya itu sih Mas. Tapi merasa terbebani nggak? Maksudnya dengan kendala yang begitu, ya itu berat lah ya. Berat. Merasa terbebani nggak sih? Maksudnya sampai lulus? Dijalanin aja sih Mas kalau saya Mas. Ya semua ada rezekinya lah ya. Iya. Rezeki ada jalan sendiri-sendiri. Dan ini pertanyaan terakhir ya dari @nekomo_ta. Wah namanya Wibu ini. Wah, pertanyaannya wah menarik nih. Basic pertanyaan di IG. Untuk menjadi seorang desain grafis, apakah bisa dengan tidak berkuliah? Nah ini mungkin pengalaman pribadi ya. Atau mungkin dari tidak berkuliah menjadi desainer grafis. ya. Bisa banget Mas. Banyak orang di luar sana yang freelance, dapat klien luar negeri gitu kan, dan mereka ya cuma lulusan SMA mungkin ya. Oke. Dan intinya itu kalau desain grafis kalian harus punya skill aja sih Mas. Oke. Harus Skill kan punya bisa basic. diasah di mana Bisa. saja ya. Dengan platform apa aja kan bisa Ya, sekarang dari ya. Dengan kemajuan YouTube, teknologi ini. banyak banget forum-forum, grup Facebook, Oke. banyak banget. Tapi ini enggak sih maksudnya ada saran enggak? Maksudnya buat yang bermulai nih di freelance. Ada saran enggak? Maksudnya apakah dengan bikin portofolio atau mungkin dari relasi itu dari Mas gimana? Bagi Anda yang ingin sukses dalam freelance, menurut saya yang penting manajemen waktu dan ketepatan waktu sih Mas. Misalnya gini, Masnya adalah klien saya dan ngasih deadline tanggal 5 misal. Kalian bilang aja, saya bisa sampai tanggal 5 gitu. Oke. Kalian oke kan, tapi kalian harus mengumpulkan desainnya itu sebelum tanggal 5 Mas. Oke, berarti bikin banyak yang kayak bikin stok-stok gitu nggak sih? Iya, dan kalau misalnya deadline tanggal 5 dan kita ngumpulin tanggal 4, itu kan klien bakal senang Mas. Oh. Wah ternyata bisa tepat waktu, bakal lebih cepat gitu kan. Dan pasti klien juga akan pengen kerja sama kita lagi gitu. Oke. Terus kalau menurut Mas nih, portofolio itu penting nggak sih? Maksudnya Penting, apalagi buat pemula gitu kan? Iya penting banget. Karena itu kan untuk apa ya? Bisa dibilang kumpulan dari hasil desain kita gitu kan. Jadi klien bisa melihat, oh desainnya seperti ini dengan gaya seperti ini. Kalau misalnya cocok gitu kan bisa. Oke. Dan kita sudah masuki sesi akhir ya? Iya. Mungkin dari Mas ada pesan-pesan nggak sih atau mungkin motivasi buat adik-adik lulusan ini SMA, SMK, sederajat yang mungkin mau masuk kuliah dan mau mengambil DKV? Ada pesan-pesan nggak sih? Bagi Anda lagi-lagi gimmick terus. Ya intinya apa ya? Kalian pengen DKV itu
harus itu sih, harus mau belajar sih Mas. Oh, bentar. Kayaknya ini perlu pakai kamera yang di sini deh, Mas. Oh iya. Benar-benar film ya? Iya nggak sih? Oh Maksudnya biar boleh. kameranya mana di sini nih? Kamera. Di sini aja dong. Sini aja dong. Oke. Oke. Kita kembali ulang lah ya. Oke. Tiket. Oh. Gak usah dong. Loh. Gak usah lah. Oh tanpa gimmick berarti Mas. Iya, tanpa gimmick. Oke. Nggak perlu cut-cutan lah. Yo. Karena kita kan basicnya memang natural lah ya. Oh iya natural. Kita kan Kita biasa juga- main Ah. bersama. Kita kan teman kecil Mas. Oh bukan. Enggak dong. Oh bukan. Sejauh itu dong. Kita kan Oh, memang iya. ini orangnya spontan ya. Ya. Oke, dan yang terakhir nih, sebelum masuki closing, ada nggak sih pesan-pesan buat adik-adik lulusan SMA, SMK sederajat yang mau berkuliah nih, Mm-mm. atau yang mungkin mau masuk di DKV? Ya. Mungkin ada pesan-pesan nggak sih? Ada dong. Yang jelas bagi kalian yang pengen masuk DKV itu harus mau belajar. Apalagi belajar sendiri gitu. Oke. Karena di DKV sendiri, misalnya ada mata kuliah fotografi. Oke. Kalian kan cuma dikasih apa ya kayak Teori. secara teori gambaran besar tentang fotografi. Misalnya segitiga exposure seperti itu dan kalian harus praktek sendiri gitu. Karena beda dari kayak SD yang kita dituntun gitu kan. Jadi kita harus mau belajar sendiri dan apa ya? Sharing-sharing sih Mas itu penting. Oke. Mm-mm. Sharing dengan teman sekelasnya mungkin ya? Teman sekelas ya bisa. Berarti kesimpulannya itu kalau di DKV itu memang lebih banyak praktek ya? Betul, banyak praktek. Oke. Oke. Thank you operator. Dan kita sudah masuki sesi akhir. Terima kasih Mas Terima kasih. Nur Fadilah ya sudah menyempatkan waktunya untuk acara yang tidak terlalu penting ini. Iya. Terima kasih sudah sudah membagikan beberapa ilmu pengetahuan ya. Saya jadi punya banyak insight nih. Oke. Ya doakan saya bisa lulus ya tahun ini ya. Ya, amin. Dan Saya juga terima kasih ya Mas ya bisa diundang di sini. Wah, keren sekali ini ada lampu-lampu neon gitu. Dan seperti itulah saya jadi gak enak banget ini. Karena zaman saya tidak ada. Ya dan ya mungkin itu ya yang bisa kita ambil pada episode kali ini. Ya siapa tahu mungkin episode depan kita bisa undang lagi lah ya. Siapa tahu. Boleh. Dan jangan lupa follow Instagram saya di bawah ini. Nah, Ya. bisa lagi nggak Mas diulang lagi biar editornya biar ngeditin di gampang. Di mana Mas? Dan bisa di follow Instagram saya adik-adik di bawah ini. Oke. Dan terima kasih sekali ya dan kita akan jumpa lagi di episode-episode selanjutnya tetap di Sleep Podcast.